kejadian 10% laki-laki mengalami CA payudara. Nah, dalam melihat atau mengecek payudara, kita lihat payudara ini kan maksudnya kalau kita lihat payudara seperti ini kan jelas ya, dia tidak ada masalah, tampak normal, simetris, kayak gitu kan ya. Dia tidak ada permasalahan di sini. Ya, dia tampak simetris. Ya, berbeda pada saat kita melihat bahwa payudaranya kok bentuknya seperti ini, begitu ya. Putingnya jadi nggak ada, gitu kan, areolanya jadi ada suatu tarikan, kayak gitu kan. Ya ini berarti ada tanda tanya, kenapa ini dengan payudara kita, kayak gitu. Ini kita harus waspada kalau seperti ini. Yang berikutnya adalah pada saat kita lihat payudara sudah seperti ini jelas, ini dia kalau dia CA payudara mungkin dia sudah masuk ke dalam tahapan stadium 3 atau 4, sudah ada perlukaan di area luarnya, kayak gitu ya. Nah ini wes koyok bahasannya koyok sayur ki koyok kembang kol, ya kan, bentuknya sangat mempesona kan kembang kole kayak gitu kan. Nah jadi kalau sudah ketemu gini saya waduh jangan kembang kol itu kebayang ini orang doyan kayak gitu ya. Warnanya sudah putih bernanah ke kuning-kuningan. Biasanya kalau sudah stadiumnya udah besar kayak gitu. Nah, selanjutnya kita harus tahu di mana sih kelenjar air susu. Kita bisa melihat dari anatomi di sini. Kita coba tempelkan nih di payudara nih. Ini loh apa itu namanya, kelenjar air susu itu di mana aja, di bagian mana aja nih. Kelenjar air susu ada di bagian tulang selangka, ada di bawah ketiak, gitu ya. Banyak sekali nih kita bisa lihat seperti ini. Ya, jadi besar kemungkinan bisa sekali terjadi CA payudara bukan di payudaranya, tetapi di bagian bawah ketiak, gitu. Karena kelenjar air susu sampai di bawah ketiak juga, gitu kan. Nah itu yang terjadi. Nah kalau sudah tahu tentang ini, maka kita mencoba sadari ya. Mas Faiz bantu sini, Mas Faiz bisa maju di depan dan melihat kaca. Kita sadari ya teman-teman, seperti biasa kita seperti biasa ada prainteraksi, kemudian ada orientasi dan lain sebagainya ya. Kita lihat di depan kaca ya, Mas Faiz ini pasiennya, ini seolah-olah Mas Faiz pasiennya gitu ya. Yang pertama, tindakan yang pertama yang kita lakukan adalah Mas Faiz lihat payudaranya di depan kaca, kemudian dilihat bagaimana bentuk payudaranya, simetriskah, asimetriskah, begitu kan? Bagaimana putingnya inverted, uninverted, atau apakah ada puting yang ada suatu tarikan? Kemudian warnanya, apakah ada warna yang tidak semestinya seperti kemerahan seperti itu. Kemudian apalagi ya, banyak hal di situ ya. Apa mana deh? Kasar dan berkerut. Tampak ada benjolan atau tidak, gitu ya. Nah itu yang perlu kita cross check. Oke. Selanjutnya ya, apakah ada lekukan? Apakah payudaranya juga terasa nyeri atau tidak, begitu. Selanjutnya yang kedua, lakukan pemeriksaan payudara dengan posisi tangannya ke atas, kedua tangan ke atas, ya, kedua tangan ke atas. Kemudian retraksikan atau mungkin condongkan payudaranya. Nah, pada saat ini dengan tangan kita di atas dan dicondongkan payudaranya, kita lihat apakah ada retraksi atau ada perlekatan tumor atau tidak. Ya, pas kondisi seperti ini.
Kemudian yang gerakan yang ketiga adalah mengambil posisi depan cermin dengan badan tegak dan kedua tangan di bagian bawah, oke, di bagian belakang. Kemudian miringkan badan ke kiri dan ke kanan. Oh bukan. Iya. Nah, pada saat ini kita melihat posisi payudara di bagian sebelah sini. Seperti yang poin pertama tadi, bagaimana bentuknya, warnanya, apakah ada tarikan, ada apa itu namanya tadi, tarikan atau tidak ya, atau mungkin yang lainnya gitu ya. Apakah putingnya inverted atau uninverted kayak gitu. Apakah tampak ada benjolan seperti itu. Kemudian ke kanan dan ke kiri ya. Pada saat di kanan ke kiri kita melihat payudaranya bagian sebelah samping dan samping kiri maupun di samping sebelah kanan. Selanjutnya tegakkan otot dan dengan berkacak pinggang ya. Kemudian posisi lengan di pinggang untuk meregangkan otot di daerah aksila ya, meregangkan otot di daerah aksila. Oke. Dan di sini kita amati perubahan pada payudara ya. Kita regangkan, tetap diregangkan, dicondongkan payudaranya. Kita lihat bagaimana bentuknya, bagaimana apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada kerutan atau tidak, apakah ada retraksi atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya sudah selesai, kemudian kita menuju posisi berbaring. Ya, silahkan berbaring Mas di sebelah sini. Tuh, kasur. Dibuka. Angel banget ya, langsung banget. Ya. Oke, berbanding. Oke. Berbaring, miring ke sini, ke arah sini, lututnya ditekuk keduanya. Oke. Tangan kiri ditekuk. Nah. Setelah itu kita pasang handuk yang bisa menyangga payudara. Gini posisinya ya. Kasih handuk atau bantal yang bisa untuk menyangga payudara. Nah, pada saat posisi tiduran seperti ini, yang kita lakukan adalah dia posisinya tadi kemana? Ke kanan. Mana sih dia? Ke kiri. Ke kiri. Artinya yang kita palpasi adalah payudara sebelah kiri. Ya. Yang kita palpasi adalah sebelah kiri. Yang pertama yang kita lakukan palpasinya yaitu kita menelusur secara vertical straight. Ini kita menelusur dari pangkal payudara ini menuju ke area puting. Di sini kita merasakan apakah ada benjolan atau tidak. Ada benjolan atau tidak. Ini gerakan yang pertama pada saat tiduran, ya. Kemudian gerakan yang kedua adalah kita menelusur dari bagian sini ya, tengah ini, dari tulang selangkah. Ya, kita menelusur juga, kita telusur dan sedikit menekan. Ini, sedikit menekan. Oke. Menelusur lagi dari tulang selangkah ini agak ke tengah, kemudian kita telusur ke bawah. Oke. Kemudian dari sini kita telusur lagi di bagian sampai bagian bawah.
Kemudian kita telusur di bagian pinggir payudara sampai dengan beralen juga. Kemudian tangan kita maju 2 langkah. Kemudian kita berputar di sini. Kita memutar di sini dan kita raba juga di bagian daerah sini. Apakah ada pembesaran kelenjar limfo atau tidak, atau pembesaran yang lainnya. Jadi ya gimana ya, satu kayak gini ya, sampai ke beralen, kemudian dari beralen yang paling bagian bawah kita maju ke depan 2 langkah, kemudian memutar. Selanjutnya setelah ketiga kita melakukan, oh ya tadi lupa deh, yang pada saat tadi yang pertama tadi kita memutar, yang selanjutnya adalah kita menekan payudara seperti ini. Seperti 12,6 di situ nggak ada, nanti bisa dicatat ditambahkan. Jadi tiduran yang pertama tadi kelupaan, kita tekan juga sekaligus seperti jarum jam 12,6 atau 39 ya, 12,6 atau 39. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Yang terakhir adalah memutar. Yang terakhir adalah memutar. Jadi di sini kita putar dari bagian pangkal payudara menuju sampai ke arah bagian dalam, ya, di arah bagian putih. Ini kita lakukan sampai 2-3 kali. Kita telusuri ini sampai 2-3 kali. Nah, memutar lagi. Nah, ini nanti posisi sebelah kiri, tidur sebelah kiri, kemudian dia kembali lagi kalau sebelah kanan. Jadi sebelah kanan, maka yang kita telusuri berarti di bagian payudara sebelah kanan. Yang menelusur tangan kiri kita. Oke ya, itu kalau sudah dokumentasi ya, dari dokumentasi berarti kan apakah ada cairan yang keluar atau tidak, bagaimana bentuk payudaranya, bagaimana bentuk putingnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu kalau terkait sadari. Kalau ada pertanyaan disilahkan. Terima kasih Mas Faiz dukung ya. Ada pertanyaan atau tidak? Belum. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Nanti tinggal praktek sendiri. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya.